Shalom. Renungan kali ini berjudul Allah mensyaratkan kekudusan dan ciri perbedaan umat Allah. Bagian keempat. Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Bukan hanya Allah kudus, namun ia juga mensyaratkan kekudusan dalam umatnya. Kita akan mempelajari beberapa ayat dari kitab Imamat, karena tema kitab Imamat adalah kekudusan. Kata kudus terjadi di dalamnya lebih dari 90 kali. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Imamat 11 ayat 44-45. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Imamat 19 ayat 2. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 7. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Ayat 26. Dalam implikasi yang jelas dari kitab suci, persyaratan untuk menjadi umat Allah adalah menjadi kudus, sebab ia kudus. Kualitas ini apa yang membedakan dan memisahkan kita dari semua orang-orang di bumi. Mari kita kembali sejenak ke kitab Imamat 10 ayat 10. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Satu tema utama dari kitab Imamat adalah bagaimana membedakan apa yang kudus dan apa yang tidak kudus, antara apa yang tidak najis dan apa yang najis. Satu dari tanggung jawab utama Imamat di bawah hukum Musa adalah mengajar umat Allah perbedaan antara kudus dan tidak kudus. Kegagalan Imamat melakukan itu adalah satu dari penyebab kegagalan spiritual dan nasional di Israel. Prinsip sama ini berlaku bagi pelayanan Kristen. Satu dari tanggung jawab besar umat Allah adalah mengajarkan kodrat sejati kekudusan, termasuk bagaimana membedakan antara apa yang kudus dan apa yang tidak kudus. Di mana pengajaran ini tidak diberikan atau tidak diterima, selalu diikuti dengan bencana spiritual. Satu dari bagian terbesar yang hilang dalam pemahaman gereja tentang kekudusan adalah berpuasa. Sudah hilang hampir seluruhnya, dan gereja tidak bisa memiliki konsepsi lengkap tentang kekudusan Allah tanpanya. Berhubungan dengan bagian yang hilang ini adalah hilangnya berdoa syafaat yang mengarah pada puasa. Yesaya 59 adalah gambaran masyarakat kita masa kini. Dimulai, hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Ayat 14. Kebenaran telah hilang di tempat umum. Nas ini berlanjut, dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Ayat 15. Kita sudah mendekati tahap itu. Kita tidak perlu menjadi benar secara aktif atau agresif untuk dipersekusi dalam masyarakat hari ini. Kita cukup menjauhkan diri dari kejahatan. Orang-orang akan memperhatikan kita dan membuli kita. Ini reaksi Tuhan atas situasi di mana kebenaran gagal dan ia yang menjauhkan diri dari kejahatan
menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ayat 15-16. Frasa terakhir secara akurat menggambarkan sikap Allah terhadap banyak bagian gereja hari ini. Allah bertanya-tanya, kenapa tidak ada pendoa-pendoa syafaat? Kita melihat kebenaran serupa dalam Yehezkiel 22 yang menyoroti penekanan Allah pada pendoa syafaat. Dalam nas di bawah, ada 4 kelompok yang dianggap mengabaikan. Ini urutan kelompok itu: nabi, imam, pangeran, dan umat. Tolong catat, Allah tidak mulai dengan pangeran, pemimpin sekuler. Ia mulai dengan mereka yang beriman padanya, nabi dan imam. Jika kita melacak masalahnya sampai pada penyebabnya dimulai, pemimpin-pemimpin sekular mungkin jahat, namun mereka bukan sumber utama kejahatan. Mereka yang mengklaim merepresentasi Allah tanpa bukti sejati, sumber utama masalah. Kita mulai dengan Yehezkiel 22 ayat 24, di mana Tuhan berbicara kepada Nabi Yehezkiel. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, Israel, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman. Satu-satunya hal yang dapat menguduskan tanah adalah hujan Roh Kudus. Tanah yang belum menerima hujan Roh Kudus belum kudus. Lalu Tuhan melanjutkan, pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya. Dan nabi-nabinya mengoles mereka, umat, dengan kapur. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin. Ayat 25-29. Kita merasa gereja mengoles orang-orang percaya dengan kapur yang akan terhapus semuanya ketika hujan dan banjir datang. Kita tidak mengkonfrontasi isu-isu dasar seperti dosa, kebenaran, dan tanggung jawab. Lagi, dalam Yehezkiel 22 ayat 29 kita membaca, penduduk negeri melakukan pemerasan. Tolong catat bahwa penduduklah yang terakhir dipersalahkan. Kita bisa menuduh orang-orang berdosa, namun mereka akhir dari cerita. Masalahnya dimulai dengan nabi-nabi dan lalu imam-imam, pendeta. Lalu kita sampai pada klimaks Yehezkiel 22. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ayat 30. Suatu pernyataan yang tragis, tetapi aku tidak menemuinya, tidak seorang pun. Perhatikan bahwa orang yang Allah cari, ia harapkan melakukan 2 hal. Pertama, ia mendirikan tembok. Dalam kebudayaan kita masa kini, semua tembok yang memisahkan sudah dihancurkan, khususnya pemisahan laki-laki dan perempuan. Pemisahan awal yang dilembagakan pada penciptaan. Allah mencari orang ini bukan hanya untuk membangun tembok pemisah, namun juga merestorasi pembatasan. Terakhir, ia berdiri di celah di hadapannya, berdiri di antara umat dan Tuhan sebagai pendoa syafaat. Pendoa syafaat, seseorang yang berada di antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, Abraham, pendoa syafaat yang mewakili penduduk kota Sodom.
ketika Tuhan dan 2 malaikat mengunjungi rumah Abraham, Abraham berdiri antara Tuhan dan Sodom dan tawar-menawar dengan Tuhan untuk mengurangi jumlah orang benar yang disyaratkan dari 50 menjadi 10. Tuhan pada akhirnya berkata, "Jika aku menemukan 10 orang benar, aku akan menyelamatkan Sodom demi mereka." Sayangnya, ia tidak menemukan bahkan 10. Namun Abraham berdiri di antara Tuhan dan objek-objek dari murkanya yang adalah gambaran sempurna seorang pendoa syafaat, seseorang yang berdiri di antara kedua belah pihak. Lihat Kejadian 18. Deskripsi lain seorang pendoa syafaat adalah seseorang yang datang dari antara penduduknya sendiri dan berdiri di hadapan Allah dan berkata, "Jika engkau menyerang mereka, Tuhan, engkau harus menyerang aku lebih dulu." Itu pendoa syafaat. Sebagai bangsa, kita sudah meninggalkan Allah begitu jauh dari standar-standarnya dan semua yang kita tahu benar, kecuali kita benar-benar merendahkan diri di hadapannya dan memohon belas kasih-Nya. Tidak ada harapan. Harapan bukan pada para politikus, bahkan bukan pada pemimpin-pemimpin gereja. Harapan ada dalam minoritas yang rendah hati, yang mengorbankan jiwa mereka dengan berpuasa dan berdoa syafaat. Namun, ini lagi kehilangan elemen-elemen kekudusan dan tindakan-tindakan kebenaran yang harus ada dalam gereja. Menyangkal diri tema utama tulisan-tulisan pemimpin-pemimpin Kristen abad 19. Hari ini, kita tidak pernah mendengarkannya diajarkan. Kita berada dalam kerangka berpikir yang sangat berbeda dengan orang-orang yang Paulus dorong untuk mengejar kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Mengejar sesuatu adalah membidik dengan seluruh kekuatan kita. Kita mungkin harus berlari cepat atau kita harus mengatasi rintangan, namun kita mengejarnya dengan keras. Kita percaya banyak orang Kristen dalam gereja masa kini menganggap keselamatan sebagai tour perjalanan ke tanah suci, di mana kekudusan sebagai opsional. Kekudusan diperlakukan sebagai tambahan, tanpa ada seorang pun yang bersedia membayar untuknya. Kekudusan bukan pilihan dalam persediaan Allah, melainkan bagian esensial dari keselamatannya, dan Ia mengharapkannya dari umatnya. Kekudusan tanda yang membedakan kita. Kita akan melihat ayat-ayat yang memiliki persamaan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tanda pembeda umat Allah adalah kekudusan mereka. Pertama, dalam Keluaran 19, Allah berkata kepada umatnya, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat 5 dan 6. Untuk menjadi umat Allah, kita harus berbeda dalam hal kekudusan. Dipisahkan dari semua orang-orang lain. Dalam Ulangan 14, kita menemukan kata yang sama seperti dalam nas Keluaran. Kitab Ulangan secara esensial analisis syarat-syarat untuk masuk ke dalam warisan yang Allah berikan dan tinggal di dalamnya. Dan seperti imamat, Ulangan meletakkan penekanan besar pada kekudusan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ulangan 14 ayat 2. Kita melihat dalam nas ini
bahwa ciri unik perbedaan umat Allah adalah kekudusan mereka. Ciri ini yang membedakan mereka dari semua orang-orang lain. Dan ciri ini yang mengangkat mereka. Kita tidak bisa hidup di tataran yang Allah inginkan kita hidup, kecuali kita hidup dan berjalan dalam kekudusan. Kebenaran ini dinyatakan dengan sangat jelas dalam Ulangan 26 ayat 18-19. Mari mulai dengan pertama ayat 18. Dan Tuhan telah memproklamasikan pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Kata proklamasikan berarti secara publik mengakui. Allah secara publik mengakui umatnya sebagai berbeda dari semua orang-orang lainnya. Seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Ayat 18-19. Jika kita ingin diangkat ke atas, kita harus kudus. Dua kualitas ini tidak bisa dipisahkan. Allah ingin umatnya hidup di tataran lebih tinggi, tidak di bawah dominion situasi dan keadaan dan serangan-serangan musuh. Ia ingin kita menang dan menjadi orang-orang yang memerintah. Namun syaratnya, kekudusan. Kita sekarang akan mencatat bagaimana persyaratan-persyaratan perjanjian lama ini dilanjutkan kata demi kata ke dalam perjanjian baru. Dalam 1 Petrus, Rasul Petrus mengutip nas-nas perjanjian lama kepada pendengar Kristennya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Dalam nas ini, Petrus mengutip dari Imamat, mengatakan pada intinya, ingat, kebenaran sama berlaku padamu, orang-orang Kristen, berlaku pada Israel di bawah hukum. Lalu, kita melihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Semua frasa dalam ayat di atas diambil dari beberapa nas perjanjian lama yang kita sudah baca. Dikompilasikan dalam satu ayat untuk menggambarkan orang-orang percaya Kristen. Ayat tersebut mengatakan pada kita, kenapa kita disebut kudus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Ayat 9. Pewahyuan kekudusan Allah selalu menyebabkan kita menunjukkan puji-pujian kepadanya. Seseorang yang tidak memuji Allah memiliki sedikit konsepsi tentang kekudusannya. Di mana kekudusan Allah diungkapkan, mengobarkan kita untuk memuji. Kita memproklamasi puji-pujiannya, berarti kita mendemonstrasi kodrat dan kualitas-kualitasnya kepada mereka di sekitar kita. Beralih ke kitab Wahyu pasal 1, kita membaca, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya.
ayat 5 dan 6. Dalam perjanjian lama, frasa yang sama, raja-raja dan imam-imam, Keluaran 19 ayat 6. Sebenarnya, apa yang perjanjian baru katakan, itu terjemahan lebih harfiah. Kerajaan imam-imam. Pemikiran yang sama ditemukan dalam Wahyu 5. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Melalui persediaan Allah, setiap orang percaya adalah raja dan imam. Apa fungsi raja? Untuk memerintah. Apa fungsi imam? Dua ganda, mempersembahkan korban dan berdoa syafaat. Sebagai orang-orang percaya dalam Kristus, kita sudah dibuat menjadi raja dan imam untuk memerintah, untuk mempersembahkan korban dan untuk berdoa syafaat. Ini bukan sesuatu yang diharapkan dari kita di masa depan, melainkan sudah terjadi, sementara kita mengambil tempat kita dalam Kristus dan dalam kekudusannya. Tolong catat bagaimana semua ayat-ayat perjanjian lama dan perjanjian baru berhubungan satu sama lain. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Imamat 11 ayat 45. Dikutip dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Keluaran 19 ayat 6. Dilanjutkan ke Wahyu 1 ayat 6 dan Wahyu 5 ayat 10. Raja-raja dan imam-imam, bahasa yang sama. Lagi, Ulangan 26 ayat 18-19 dan 1 Petrus 2 ayat 9 mengandung ide-ide yang sama. Umat kesayangannya, umat yang kudus bagi Tuhan, dan bangsa yang terpilih. Sudah jelas, perbedaan umat Allah adalah kekudusan mereka. Indikasi di atas semua bahwa kita miliknya. Amin.